Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih sama saya Daris. Masih sama Ian Nah, kali ini kita akan membahas film Netflix ya. yang minggu lalu rilis Tanggal berapa sih? 9 ya? sekitar tanggal itu. Judulnya Dear David. Dear David gadgetin. Juga. udah. Bener juga ya. Nah, awalnya tuh aku ketika nonton trailernya tuh aku langsung sold. Yeah. Premisnya bagus karena aku kan suka nulis ya. Hmm. At some point tuh aku juga nulis fanfic at some point gitu. Jadi ini adalah bagaimana ketika seorang penulis fanfic, tapi kemudian dia itu yang ditulis itu kan, yang difantasikan itu kan teman sekelasnya. Ketika ketahuan, ketika tulisan-tulisannya yang sangat-sangat Apa ya, privasi? Apa ya yang harusnya nggak boleh disebarluasin? pokoknya fantasi Bener-bener fantasi liar lah ya. absurdnya dia itu dom loh. Ya, betul udah. Windom loh dia tuh, anjir lah. Aku tuh nonton itu what the fuck gitu. Nah, bagaimana kalau itu tuh kemudian secara nggak sengaja jadi dibaca oleh orang yang bersangkutan. Karena aku seorang penulis ya, karena aku nulis, bukan aku seorang penulis ya, karena aku nulis dan aku paham seperti itu. Jadi aku sangat tertarik soal ini. Nah, sayangnya kemudian malah bahasnya kan terlalu banyak isu yang ingin dibahas. Jadi makanya aku ya sebenarnya bagus sih. Nah, kalau kamu gimana? Kalau untuk premis sih jelas karena apa ya? Sebenarnya kan film-film Indonesia udah mulai menjarah ke apa ya? Ke ranah yang seperti ini. Ke ranah yang sebenarnya tidak lazim tapi udah mulai lazim dibuat oleh filmmaker Indonesia. Ya. Nah, yang aku suka jelas dari premisnya. Satu, Premis yang gimana kalau seseorang punya apa blog tadi ya saya? Punya blog dan kesebar, Wattpad Wattpad ya, dan kesebar itu satu yang aku suka. Yang kedua karena ada Shenina. Shenina itu Laras. Ya, Oh, karena aku nonton beberapa filmnya dia emang bagus. ya, Bagus. malah kalau sorry to say ya, kalau nggak ada Shenina film ini Bener tidak sekali terselamatkan. ketolongnya karena Maksudku, Shenina. kita sepakat lah ya, Sepakat. actingnya tuh Sepakat. selain Shenina tuh, Ya, lainnya mungkin mereka artis baru. Enggak ada yang ada satu yang bukan artis baru. apalagi Davidnya tuh Davidnya, ya aku nggak suka sama temennya Shenina malahan. Dildo. Dildo kan panggilannya sih. Iya. Dila. Ya. Itu juga sih terlalu apa ya masih kaku. Tapi nggak masalah kalau dari segi cerita aku suka. Yang paling aku suka sih sebenarnya karena aku lebih suka sama cerita-cerita remaja. Satu. Yang karena kedua, kita udah nggak remaja gitu. Iya. Itu terus apa ya yang bikin aku suka sih Sheninanya itu dia nggak Larasnya nggak digambarkan sebagai cewek yang galau. Walaupun rahasianya dia udah kebongkar, dia lebih galau kalau beasiswanya dicabut. Itu amat sangat masuk akal. Jadi semacam empowering para cewek-cewek itu buat oke, walaupun rahasiaku kebongkar, aku nggak boleh gagal dalam studiku. Aku masih harus tetap bertahan. Nah, sama penyelesaian yang sebenarnya tipikal sih. Yang mana ini yang soal Endingnya sebenarnya tipikal. Karena kan semua adegan ini tuh kan emang diarahkan ke sana kan. Betul. Jadi kalau kalian sering nonton anime atau drama Jepang, ending seperti ini udah sangat amat umum. Iya. Tapi memang harus seperti itu penyelesaiannya. Yang tidak menyenangkan tuh adalah bagaimana sekolahnya digambarkan sangat tolol. Kepala sekolahnya itu, tolol sekali. Bukan, Itu kepala sekolah bukan sih? Yang cewek itu bukan ya? Gurunya ya? Tapi kenapa dia yang sangat terkantor ya? Ya karena artisnya artis gede. Enggak, maksudnya kan tahu kan maksudku. Jadi itu mereka itu butuh antagonis. Kemudian secara antagonisnya itu digambarkan dengan sangat dua dimensi. Ya, betul. Sekolahnya maksudnya. Sekolahnya. Termasuk yang itu yang menyebarkan itu. Aku nggak tahu ya kalau sekolah sekarang kayak gimana, cuman itu semacam ngomongin ini loh, sekolah itu nggak murni tempat orang-orang baik, bahkan seorang guru pun bisa berbuat salah. Aku punya adik yang masih sekolah juga, punya sepupu. Jadi safe to say sekolah itu nggak segitunya. Ini masuk akal kalau di sekolah asrama. Pengetatan seperti ini bisa masuk akal di pondok pesantren atau sekolah asrama Katolik. Dari aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya, mungkin nggak sih kejadian seperti ini terjadi? Oh ya mungkin. Kalau sekolahnya emang asrama. Yang mana nih maksudnya kejadian tadi? Tidak memberi ruang pada siswa untuk berbuat jahat, untuk mesum lah kalau di sini ya. Jadi kayak nulis doang gitu akan jadi masalah. Karena mereka juga kan menekankan pendidikan akhlak juga. Di sekolah asrama entah itu di Katolik atau di Islam kan sama aja. Makanya aku ngelihat ini kan sekolah swasta. Nggak harusnya tuh nggak segininya. Itu sih yang bikin gitu aku temanya tuh temanya tuh nyentuh akar, tapi delivery-nya tuh kayak ngawang, kayak nggak ada di sekolah sih. Aku tuh nggak yakin ada kurang sekolah kayak relate gini. maksudnya. Bener. Nggak yakin aku ada sekolah kayak gini. Makanya
temanya bagus seperti yang kamu bilang tadi, tapi ada beberapa hal tuh yang malah bikin kok gini sih. Ya, memang ada beberapa hal yang apa ya, yang harus bisa dimaklumi kalau mau nonton. Bahkan review-reviewnya pun semacam mix review, banyak yang ngomong jelek banget, banyak yang ngomong bagus banget. Kalau jelek banget enggak. Ya. Karena yang ingin disampaikan tersampaikan. Tapi memang menurutku terlalu banyak yang ingin disampaikan. Salah satunya LGBT ya? Salah satunya LGBT. Kemudian David yang cowok itu juga bisa loh sedih ya. Nah, aku senangnya karakter Davidnya nggak dibuat brengsek. Iya. Nah, aku tumben nih karakter tokoh utama sentral nggak digambarkan sebagai cowok yang populer, playboy, banyak bad boy apalah yang jelek-jelek. Ini bener-bener cowok populer ya dia populer. Ya. Akhirnya menjadi populer. Ya sebelumnya cukup populer. Kan jadi populer banget. Taat beribadah dan lain sebagainya. Maksudnya ini, ini ada contoh cowok apa ya? Cowok protagonis tapi yang bener, bukan ke arah bad boy, yang lurus maksudnya. Padahal dari pas awal tuh kayaknya bad boy. Iya, makanya kayaknya. Ternyata cowoknya cowok baik-baik. Iya, itu bagus-bagusnya tuh sebenarnya checklist bagusnya tuh banyak. Saking menurutku ya, mending kalau ini jadi series, mungkin semuanya akan lebih tereksplor. Bagaimana hubungannya dengan beasiswa, dengan sekolah, hubungannya David dengan Laras, hubungannya David dengan Dila. Mereka itu kan sekali ketemu terus putus. Ya itu kan menurutku banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba. Iya, banyak hal yang tidak terjelaskan. Kayak awal kita ngelihat itu buatku ya, Laras tuh kan kelihatan jarang banget berinteraksi dengan David. Karena ketika David datang tuh dia langsung oh my god gitu. Terus berikutnya teman gereja. Kamu terus berikutnya teman sejak kecil toh. Teman sejak kecil dia. Jadi ada loss-nya gitu loh. Itu karena si bapaknya David sama si Davidnya emang udah dipandang tinggi sama para jemaat. Iya, cuman kan gitu. Ada jaraknya gitu, ada jarak dari orang yang kok kamu sesalting itu sih ketemu dia, kan kamu setiap minggu ketemu dia. Iya. Saudaranya Laras juga nggak ngenain banget gitu. Iya sih. Aku paham sih karakternya mau diapain. Iya. Oh iya, karakternya Sundere jarang banget sih ada karakter yang Sunderenya amat sangat kayak gini sih. Jarang banget. Anjir, aduh. Jadi itu banyak catatan. Makanya aku bilang pas sebelum review itu aku bilang sama Yan, bagus Yan. Bagus. Cuman kalau aku punya banyak catatan. Iya, aku setuju sih, emang ada beberapa hal yang kita susah buat tolerir sih. Buatku ya, tapi mungkin buat teman-teman yang lebih yang cuman pengen lihat kayak gitunya doang, resolusinya, romantisnya, romansanya yang terjalin dengan enak loh romansanya, mengesampingkan. Ini bukan film romantis yang cringe sebenarnya. Enggak, jauh dari cringe. Enak nontonnya. Walaupun judulnya mungkin sedikit cringe sekali ya, karena kita udah lihat banyak judul dengan kata depan dear. Tapi ini aku agak lompat ya. Dear Nathan itu ya. Yes. Kalau kamu nonton film pertamanya doang, dia tuh sampah lah. Film kedua, ketiga gila. Bagus banget ya. Banget. Film pertama apa sih judulnya? Dear Nathan doang ya. Nathan doang. Yang kedua apa? Aku lupa judulnya. Ada anunya, Thank You Salma atau? Thank You Salma itu yang kedua. Yang ketiga, aku bingung mau nonton itu dari mana ya gue mulai. Yang jelas itu menjadi bagus karena yang pertama jelek. Oke. Jadi naik kelas terus, film ketiga lebih bagus lagi. Kau pikir bagus gara-gara Jeffrey Nicole? Bukan toh? Enggak, bagus karena emang karena ceritanya, plotnya ya? Temanya bagus ya? Nah ini tuh Dear David tuh gitu juga. Kelasnya kelas Dear Nathan. Jadi bagus, tapi ada catatan. Bukan lebih pop Dear Nathan ya? Aku nggak tahu ya. Jauhan ya? Pop. Yang film ketiga nggak pop banget gitu. Tapi ya kita nggak ngomongin Dear Nathan. Kita ngomongin Dear Nathan. Sorry, sama itulah kalau kita ngomongin Dear David itu adegan visualisasinya sih Laras sih yang ada brengsek menurutku ya. Enggak, tapi ya. Itu aku suka ya. Ya bagus sih. Karena sebagai orang yang suka nulis itu kita emang kadang-kadang imajinasinya rada-rada kurang ajar. Terus dimakan gila. Cuman aku yang tidak menyangka memang bagaimana Laras memvisualisasikan diri sebagai cewek dominan. Iya sih. Soalnya jarang cewek kayak gitu. Itu. Go to my head. Makanya bagus banget soal The David itu buatku gini ya. Ada yang bagus banget, ada yang jelek banget. Jadi aku tuh nilainya susah. Iya. Tapi overall kan dia tetap serial yang solid, enak banget, gak tahu ngapain. Andai dijadiin series kayaknya akan jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Netflix belum berani kali ya bikin series Indonesia.
baru Disney Plus yang berani. Iya. Ya, WeTV sama video sama itu nggak aku hitung sih, karena kan on par-nya kan Netflix sama Disney Plus ya. Belum kali ya kalau Disney Plus kali ya? Disney Plus bukannya ada? Udah, ada. Makanya Disney Plus dia berani. Ayolah, Flix. Ya, kayak. Tapi Netflix sekarang random ya film-film kayak gini, maksudnya filternya gimana sih sekarang? Nggak tahu. Ya nggak tahu lah ya. Ya kalau bagus aja. Itu. Ya itu dia kali ya. Kita punya pendapat yang berbeda. Tapi kita sepakat kalau filmnya itu worth to watch. Tidak, kalau dibilang jelek enggak. Ya enggak lah, enggak jelek. Kalau dibilang jelek enggak. Aku nggak bisa bilang itu bagus banget, enggak. Tetap ada catatan, cuman tetap enjoyable. Aku enjoy nontonnya itu. Tumben aku nonton film malam nggak ngantuk. Malah nggak ngantuk. Nggak ngantuk aku, tumben ya. Aku malah pengen tak cepetin sih. Oh. Karena enggak gini sih. Oke. Gini sih. Sama ada beberapa bagian yang relate sama sekolahku sih, kayak bagian retret. Oh. Karena iya kan sekolah Katolik kan. Sekolah Katolik swasta, makanya ngerasain iya ya emang ada kejadian kayak gini dan yang namanya cinlok itu emang bisa banget lewat retret. Oh gitu. bisa makanya iya jadi langsung flashback. Oh iya bisa kayak gini juga. Kalau aku sekolah Muhammadiyah ya. Itu kan ada pondok Ramadan namanya. Ya itu kan nginep juga. Cuman kan cowok sendiri, cewek sendiri. Jadi tidak mungkin terjadi seperti itu. Bisanya tuh pas makrabnya OC satu itu bisa. Ya. Tapi kalau retret seluruh sekolah itu dipisah cowok-cewek. Oh, satu lagi yang inget ya, aku bikin seneng. Endingnya si Davidnya ini nggak dikabarkan apa ya? Si Davidnya nggak murni happy ending. Karena apa ya? Tujuannya dia nggak kecapai. Itu sih. Tapi dia dapat hal yang dia butuhkan. Iya, betul. Itu. Jadi dia sadar kalau dia ada kekurangan di situ. Endingnya manis. Manis banget. Manis. Akhirnya dua orang. Endingnya dua cewek itu, dua orang itu tidak happy ending, tapi mereka sebenarnya tiga orang itu udah selesai lah masalah mereka. Masalah mereka selesai. Gini, mereka akhirnya bisa menghadapi diri mereka sendiri. Betul, dan terima. Bisa menjadi diri sendiri. Wah, itu bagus. Asik. Sayangnya itu kurang panjang, kurang the series itu pasti akan sama itu ibunya si Laras. Bukan tipikal ibu kolot ternyata. Iya. Ternyata. Ya itu wow. Itu andai dibuat bagus menurutnya. Wah, soalnya awal-awal kan dilihat kalau ini si ibu ini kan kolot. Coba nih kamu kayak temanmu kayak gini. Ternyata endingnya dia tahu anaknya punya masalah, dia benar-benar bisa menerima, nggak apa-apa. Makanya kan menurutku itu kan harusnya ada bridging-nya biar kayak gitu kan. Terlalu anjlok ya. Tapi tidak. Cuman ya itu lagi durasi. Jadi nonton ini tuh perlu kompromi di beberapa hal. Kalau bisa berkompromi akan bisa menikmati. Ya. Film Indonesia tuh banyak seperti itu ya. Banyak komprominya. Ada yang nggak perlu kompromi kayak apa? Juri dan Saleh. Enggak, itu banyak juga kompromi. Apa ya? Petualangan Sherina. Waduh, udah jauhan ya. Film 20 tahun lalu. Petualangan Sherina sama DC pertama itu nggak ada kompromi. Nggak perlu kompromi udah. Belum bagus aja. Sama Laskar Pelangi. Laskar Pelangi aku belum nonton. Itu aja kali ya. Bacotan kita soal ketularan tadi komik tadi, jadi inget kalimat bacot komik aku Nuhana. Oke, thank you teman-teman. Nah, kalau ada kita pengen bahas apa boleh komen, jangan lupa subscribe ya. Thank you. Ciao.